Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, kau diselamatkan. Kau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan dia juga sudah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepada yang tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Rasul Petrus berkata, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan, terkecuali dalam nama Yesus itu. Puji Tuhan. Dan Paulus berkata, dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut percaya engkau diselamatkan. Kiranya Tuhan Yesus membuat kita memilih yang terbaik. Selamat malam. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman, kekuatan doa menyertai setiap kita. Karena kenapa saya katakan perlunya kekuatan Tuhan, kekuatan firman? Karena itulah yang menjadi bagian kehidupan kita dalam hidup ini. Puji nama Tuhan. Dan saya akan membaca dalam satu ayat dalam Filipi 2 ayat 16. Baiklah saya bacakan ayat 15 dan 16. Demikian bunyi firman Allah. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Haleluya. Jadi tema kita adalah hidup berpegang pada firman kehidupan. Jadi Paulus ini berupaya untuk menekankan kita, hal pengajarannya kepada kita, supaya kita menyadari betapa pentingnya firman Allah ini. Dan dia berkata, yang pertama dia katakan berpegang pada firman Tuhan atau firman kehidupan. Firman Tuhan itu adalah firman kehidupan. Roh itu menghidupkan, tetapi daging itu mematikan. Dan kalau kita dipimpin oleh roh, maka roh itu akan menghidupkan firman-Nya. Firman-Nya itu adalah Yesus Kristus. Dan ketika firman-Nya ada dalam hidup kita, kita akan bergairah dibuatnya di dalam Yesus. Itulah yang dikatakan fervent in spirit, ya. Bernyala-nyala dalam roh. Serving the Lord, layanilah Tuhan. Jadi ketika kita roh kita menyala-nyala bukan karena hebat kita, tapi karena kita mengenal firman Allah itu, yaitu adalah Yesus sendiri. Dan ketika Yesus ada dalam hidup kita, dia akan memberikan transformasi yang sejati dalam hidup kita. Saya akan ulang ayat ini selalu ketika kita tahu bahwa Yesus itu adalah yang memberikan transformasi sejati, yang bukan lahir dari polesan di depan, tapi polesan yang dia berikan adalah pengubahan dari dalam. Ya, kenusnya Tuhan itu mengubah kualitas kita yang tidak baik menjadi kualitas yang baik, kualitas ilahi. Ya, itu sebabnya barang siapa dalam Yesus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang sesungguhnya yang baru sudah datang, dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi berpegang pada firman itu, firman kehidupan itu, Yesus. Firman itu adalah Yesus. Pada mulai firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau firman itu adalah Allah, maka sebenarnya kita sedang bergandol. Apa itu bergandol? Berpegang pada Allah itu sendiri. Yang kedua, kata firman Allah, hidup bermegah pada hari Kristus. Ini memang belum saat ini, tapi dia sudah berkata, sehingga hidup bermegah pada hari Kristus. Pada hari Kristus menyatakan diri, ya berbeda-beda. Ada pada hari Kristus menyatakan diri dalam kehidupan secara pribadi. Kita menikmati excitingnya Tuhan, hadirat Allah, kebaikan Tuhan, kemurahan. Tapi ada hari Kristus di mana memang betul-betul Kristus datang kembali kali yang kedua. Tapi itu sangat panjang. Sangat panjang, masih sangat panjang, walaupun kita tidak tahu kapan. Tetapi yang mau saya katakan, hari Kristus di mana Tuhan melawat kita terus-menerus dalam kehidupan ini, hari demi hari dia bersama dengan kita.
Sehingga excitingnya Tuhan itu, kekuatan Tuhan itu, sumber-sumber Tuhan itu akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita terus menikmati, terus kita hidup bermegah pada hari Tuhan. Ya. Hari Tuhan itu bukan hanya hari Senin, semua harinya Tuhan. Kita hidup bersama. Dan itu sebabnya saya mau katakan, jangan katakan, ini kan belum harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukacita, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Dan saya mau katakan, ketika kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, saya yakin dan percaya setiap orang percaya akan mengalami proses perjumpaannya dengan Tuhan. Dan ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, arah yang tadinya mengarah kepada kematian diubahnya kepada kehidupan yang kekal. Arah kepada kebencian diberinya kepada kasih. Dan yang negatif menjadi positif. Karena Tuhan disalibkan dan diskret ke bawah. Itulah manusia. Kita minus. Ini garis minus terus. Kurang. Sudah diberkati masih kurang. Ada mobil masih kurang. Ada apa? Istri masih kurang sampai selingkuh. Orang percaya kan nggak boleh. Dan masih kurang. Selingkuh sana, selingkuh sini. Tiap kota sebagai pengusaha, tiap kota, tiap daerah dia punya selingkuhan. Apalagi supporter katanya, di mana dia mampir di situ ada istrinya. Saya tidak tahu apa benar apa tidak. Tapi saya mau katakan kepada kita, nggak boleh sebagai orang percaya, karena kita terus termonitor, terawasi oleh kuasa Roh Kudus dalam hidup ini. Dan the eyes of the Lord are in every place, beholding the wicked and the good. Mata Tuhan ada di segala tempat untuk melihat orang yang baik, berbuat baik atau berbuat jahat. Jadi mata Tuhan itu ada, baca itu dalam Amsal 15 ayat 3. Jadi dia akan terus menolong kita untuk melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Dan saya berharap kita terus mengalami harinya Tuhan itu, supaya sukacita Tuhan, kita terus bergairah di dalam Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa menikmati kegairahan dalam Tuhan? Yaitu datang pagi-pagi, berdoa kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan, menyatakan kasih kita kepada Tuhan, dan menyatakan diri supaya dia memerintah. Kita biarkan dia memerintah di dalam hati kita yang paling dalam. Dan biarkan dia bekerja untuk mengubah, mentransformasi kehidupan kita. Sehingga sukacita ketika kita mengalami hari Tuhan itu bukan hanya pada yang akan datang itu, tetapi hari-hari yang kita lewati, kita mengalami sukaria yang bersama dengan Tuhan. Lalu yang ketiga, hidup dalam Yesus harus bermakna. Haleluya. Ini sudah hidup dalam Kristus tapi menjadi batu sandungan, menjadi batu celahan, menjadi batu sontohan. Karena apa? Perbuatannya perbuatan dosa, perkataannya perkataan caci maki, hatinya penuh dengan tipu muslihat, bengkok, najis, kata firman Allah. Tetapi Paulus mengatakan supaya hidup kita yang ada dalam Yesus ini bermakna, walaupun harus berlomba untuk mencapai sasaran itu, walaupun harus bersusah-susah untuk mendapatkan apa yang kita impikan, untuk membuat kita bermakna mungkin, walaupun harus bekerja keras, tapi untuk sesuatu yang bermakna, apalah arti segala banting tulang kita itu? Apalah arti yang kita lakukan ketika kita menikmati segala hal-hal yang baik, yang indah dari Tuhan, ketika kita menikmati yang terbaik dan membuat kita hidup bermakna di dalam Tuhan. Doa-doa yang kita sampaikan
membuat kita terus bergairah terus untuk bersama dengan Tuhan. Karena apa? Ada tujuan kita. Bukan tujuan yang sia-sia. Ada tujuan orang untuk merampok. Ada tujuan orang untuk menipu orang. Ada tujuan orang untuk menipu orang. Dan Alkitab katakan supaya kita tidak melakukan itu. Supaya kita bercahaya seperti terang di tengah-tengah mereka. Dan jangan justru kita yang dicahayai mereka. Cahaya kita menjadi gelap dan mengikut kegelapan mereka. Wah, bahaya itu ya. Jadi Paulus mengatakan supaya hidup itu dalam Yesus itu harus bermakna dengan kita berpegang pada firman kebenaran. Saya mau kata pada firman kehidupan itu. Saya yakin hidup kita tidak akan sia-sia. Hidup kita tidak akan menjadi percuma. Tapi hidup kita akan penuh makna. Karena apa? Kita bisa menjadi menolong diri kita. Dan kita juga bisa menolong orang lain. Orang-orang yang belum mengalami transformasi Tuhan. Dengan memberitakan kasih karunia Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Supaya terus kita berpegang pada firman kehidupan itu. Mari kita tunduk. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarkan kami berpegang pada firman-Mu. Dan kalau engkau sakit, saya mau berdoa bagimu. Dalam nama Yesus segala sakit penyakit yang mereka derita, perintahkan keluar. Dan oleh lebih daripada Tuhan Yesus, engkau sembuh oleh kuasanya, engkau sembuh oleh jamaahnya, engkau sembuh. Terima kasih. Dan bagi engkau yang mengalami persoalan pelik dalam hidupmu, engkau sudah menangis mungkin dalam penderitaanmu. Tapi ingat bahwa Tuhan senantiasa mendengar segala keluh kesahmu. Karena itu saya mau katakan, pastikan engkau adalah orang yang mengasihi Tuhan, adalah orang yang mengenal Dia. Kalau engkau mengasihi Tuhan, tetaplah tinggal dalam firman-Nya dan nikmati. Kalau engkau orang yang mengenal Tuhan, kekuasaannya, Dia maha kuasa, Dia maha tahu, maka datanglah kepada Dia. Dia tidak hanya mendengar, tapi Dia juga akan menolong engkau. Tapi tetaplah stay di dalam firman-Nya. Mari kita berdoa. Dan bagi engkau yang sudah mengalami, angkat kedua belah tangan, mari kita berdoa. Terima kasih, lihat tangan yang diangkat kepadamu. Kau yang mengatakan, aku memberikan kelegaan. Dan engkau juga mengatakan, kalau mereka berseru, aku akan menjawab. Kami berseru kepada Tuhan, dan kiranya engkau menjawab mereka. Dan supaya sebagaimana firman ketika kami berseru, engkau menjawab. Dan bahkan meluputkan kami dari segala keluh kesah kami. Dan dalam nama Yesus, biarkan kami menikmati kasih-Mu, pertolongan-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu di dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami menikmati segala kebaikan-Mu. Terpujilah engkau dan semua kami yang sedang mengalami persoalan, engkau jamah, engkau tolong. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap!